Halo semuanya, kali ini kita akan membahas yang namanya pola desain perangkat lunak. Nah, di sesi ini kita akan fokus ke yang namanya Abstract Factory Pattern. Materi ini dibuat oleh Bapak Rizal yang dari Universitas Kristen Maranatha Indonesia. Oke, pertama-tama apa sih Abstract Factory Pattern? Jadi sebenarnya ini adalah desain pattern kreasional. Kreasional itu berarti dia fokus pada pembentukan objek. Nah, namanya factory. Factory itu berarti bisa membuat objek dalam jumlah banyak. Jadi di sini desain pattern yang bisa membuat kumpulan objek yang mirip tanpa tanpa mendefinisikan kelas-kelas konkretnya. Jadi nanti ketika dibutuhkan saja baru kita mendefinisikan kelas konkretnya seperti apa. Biar lebih kebayang, kita lihat contohnya dulu ya. Jadi misalkan nih, kita punya sebuah toko furnitur. Nah, toko furnitur itu menjual kursi, sofa, dan meja kopi. Lalu, di setiap jenisnya itu ada 3 variasi yang berbeda. Jadi ada modern style, ada Victorian style, ada juga Art Deco style. Nah, kita pengen punya sebuah metode ya, sebuah mekanisme untuk membuat objek-objek yang ada yang sesuai dengan kebutuhan style yang diminta. Nah, pertama-tama gimana sih membuat diagram kelasnya? Gimana membuat struktur kelasnya? Nah, yang pasti setiap, kelas konkret itu berarti adalah perpaduan dari apakah dia sofa, kursi, atau meja, alias tipe barangnya, tipe furniturnya, dengan yang namanya style-nya. Jadi apakah style-nya Victorian, apakah modern, dan seterusnya. Itu bisa dimodelkan dengan interface seperti yang ada di sini. Jadi ada chair, chair itu sebagai interface dan dia diimplement oleh Victorian chair dan modern chair. Hal yang sama juga berlaku untuk coffee table dan sofa, ya. Jadi nanti sebenarnya kita punya 9 kelas, kurang lebih ya, 9 kelas, dan setiap kelas merupakan perpaduan antara tipe furniturnya dengan yang namanya style furnitur yang diberikan. Nah, di sini kita bisa membuat kelas yang namanya Furniture Factory. Furniture Factory ini pertama kita buat sebagai abstrak, ya. Ya karena namanya tadi kan Abstract Factory. Dan di sini dia akan mengembalikan 3 jenis barang, 3 jenis furnitur. Dia akan bisa mengembalikan yang namanya kursi, mengembalikan yang namanya coffee table, dan juga bisa mengembalikan yang namanya sofa. Jadi dia bisa membuat objek dari 3 jenis furnitur tersebut. Nah, nanti ini akan diimplement oleh factory-factory yang lebih spesifik. Jadi contoh di sini kita ada Victorian Furniture Factory, ada Modern Furniture Factory. Mereka akan mengimplement semua metode yang ada di Furniture Factory. Bedanya adalah di sini mereka lebih spesifik. Jadi misalkan kalau kita minta sofa, yang keluar pasti adalah sofanya. Kalau untuk kelas Victorian berarti sofa Victorian. Kalau untuk kelas modern berarti akan menjadi sofa modern dan seterusnya, ya. Nah, efeknya apa sih ke program utamanya, gitu ya. Jadi di program utamanya atau di kliennya, gitu ya, kita cukup bilang bahwa nanti akan ada sebuah abstract factory. Nah, nanti pendefinisiannya itu nanti tergantung sesuai kebutuhan. Kalau ternyata dia butuhnya sebagai konkretnya yang adalah Victorian, ya Victorian, dan seterusnya. Jadi struktur umumnya kurang lebih seperti yang ada di samping ya. Jadi ada klien, klien ini program utamanya. Lalu juga nanti ada yang namanya abstract factory. Abstract factory punya turunan factory-factory yang lebih spesifik. Dan di situ setiap factory akan punya beberapa metode untuk membuat objek sesuai dengan kebutuhan yang ada. Nah, kapan dipakainya ini? Kita akan pakai abstract factory kalau kodenya butuh untuk ya dealing ya atau menggunakan menggunakan banyak produk, ya, kumpulan produk atau mungkin kumpulan kelas.
Tapi kita nggak mau itu bergantung secara kuat pada kelas-kelas konkretnya. Jadi kan sebenarnya kalau mau gampang udah aja kita bikin, jadiin satu gitu ya namanya factory, dia akan me-return sesuai dengan tipe yang kita mau. Jadi misalnya ada langsung 9 tipe gitu kan. Tapi kan masalahnya kalau nanti di masa depan muncul misalkan anggaplah, style baru, anggaplah misalkan style-nya vintage style. Nah kan kalau misalkan kita nggak pakai abstract factory pattern, kita perlu mengubah kode factory-nya ya. Kita perlu mengubah lebih banyak. Nah, kalau di sini dengan menggunakan abstract factory, kita tinggal bikin sebuah factory konkret untuk vintage-nya, dan dia tinggal mengimplement dari abstract factory yang ada. Kita nggak perlu mengubah banyak di client code-nya atau di program utamanya. Ini kelebihan dan kekurangannya dari abstract factory. Pertama, ya, barang-barang yang kita dapat dari factory itu akan kompatibel satu sama lain. Jadi kalau dia adalah sofa, maka dia akan memiliki kemampuan sofa. Kalau dia adalah kursi, berarti dia memiliki kemampuan kursi. Terus dia menghindari tight coupling ya, antara produk yang konkret dengan kode kliennya. Jadi kalau dilihat di sini, sebenarnya si client code itu bisa dinamis. Dia nggak perlu sampai tahu semua jenis detail kelas-kelas konkret yang ada. Tiga, single responsibility principle gitu ya. Jadi kita membuat creation code-nya di satu tempat. Jadi akan gampang dong kalau di-maintain nanti, gitu kan. Kalau kita ada perubahan di pembuatan objeknya, tinggal cek di factory-factory juga kelas abstrak factory-nya. Terus berikutnya open close principle. Jadi ini mengembangkan varian baru tanpa perlu memecah kode yang sudah ada. Tapi tentu saja umumnya semua pola desain perangkat lunak itu akan membuat kodenya menjadi lebih kompleks. Karena ini ya tentu saja dia akan menggunakan banyak interface, banyak kelas gitu kan. Nah, itu salah satu cons-nya. Jadi kalau memang sebenarnya, kode programnya pendek, ya sebaiknya tidak perlu menggunakan yang namanya design pattern. Tapi kalau mungkin cukup kompleks dan mungkin nanti di kedepannya akan banyak modifikasi, nah itu sebaiknya menggunakan design pattern. Oke, seperti itu saja, terima kasih.